Untuk anak-anak muda, tolong dengan mengerti sejarah ya, karena hidup ini tiga, hari kemarin, hari ini, dan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, kembali pada segmen Bain Bincang Inspiratif Ustadz Maliki bersama guru kami, orang tua kami yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat selalu Pak Egy. Masya Allah. Kangen lama nggak ketemu. Allah. Ya. Sering ngeliat Pak Egy. Masya Allah. Masya Allah. Sudah sering cerita, seseorang sering cerita tentang Pak Egy. Itu inspirator sekali buat kita semua kan. Ya. Nah, sedikit berbicara tentunya kan awal di pendidikan mungkin Pak Egy. Dari awal seperti apa? Dalam perspektif pendidikan maksudnya bagaimana? Universitas mana saja, Pak Egy kan berprofesor, Oh iya. doktor. Kalau apa ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna, irhamna, irhamna ya jalal wal ikram. Dalam perjalanan pendidikan saya SD bahkan TK ya, di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Ingat dulu rumah saya lahir kecil di situ. SD Johar Baru itu dekat percetakan negara, penjara Salemba itu. Saya kayak ada perumahan departemen kesehatan karena ayah saya orang departemen kesehatan. Ibu saya perawat di RSCM. Jadi dalam perjalanannya saya dididik secara umum saja sebagaimana biasanya anak-anak pada umumnya. TK, SD, SMP, SMA, universitas. Jadi kalau saya bilang ini alur duniawi, karena ada sistem pendidikan lain yang alurnya akhirat gitu. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, sekarang WIN. Itu kan betul aliran akhirat. Kritik saya dalam konteks itu, ini sebenarnya dunia pendidikan yang sekuler, karena memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Tidak klop menjadi doa yang kita sering ajarkan kepada diri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita semua, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jalur dunia yang saya tempuh, SD Johar Baru, ya. TK-nya juga ya, di daerah Johar Baru namanya. Kemudian SMP 76 negeri, dekat percetakan negara juga itu, jalan percetakan negara juga. SMA negeri 5 filial itu terus berubah menjadi SMA negeri 30 ya, di daerah ujung Rawasari itu, dekat Jalan Ahmad Yani, bebas. Kemudian S1 saya di Fakultas Hukum Jayabaya. Kemudian saya ke Jerman, sempat ke Technische Universität Berlin, TU Berlin. Terdaftar sebagai program mahasiswa sosiologi
dapat beasiswa dari WAMI, World Assembly Muslim, jadi lembaga internasional. ya biayanya dari Kuwait. Kuwait ya. Ya. Tapi waktu itu baru jalan hampir setahun, Kuwaitnya dibom Oke. sama Irak. Itu ya. Perang 90-an, 1990-an tuh. Iya, 90. Perang Teluk. Iya. Perang Teluk. Ya negaranya aja bubar, apalagi beasiswa saya. Jadi ya otomatis ya. Iya logikanya. Logikanya. Nah, akhirnya terkatung-katung lah di Jerman kurang lebih 6 bulan. Ya. Artinya nggak ada yang biayain. Jadi saya sempat jadi Arbeiter. Apa itu? Arbeiter itu pekerja. Oke. Kuli ya itu kuli. Kerja di Muller ya. Wilayah Jerman ya. Wilayah Jerman. Tapi masih masuk Jerman Barat waktu itu saya. Oh, belum pisah ya? Ya lu baru mau ada runtungnya ke Iya. ini Berlin. Berlin. Bisa kan Jerman Barat atau Jerman Iya. Timur? Nah, terus karena nggak selesai jadi Arbeiter buat ongkos pulang cari, pulanglah saya. Selang kurang lebih setahun atau hampir 2 tahun saya terusin S2 di IPB. Oh, oke, IPB ya? Ya, gitu. Dan itu langka, artinya langka karena basis saya kan sosial. Iya. Dalam perspektif ilmu hukum dan sosial itu akhirnya kok bisa IPB? Iya. Itu kan institut. Iya, Pak. Pertanian Bogor. Nah, itu ada jurusan S2, S3-nya itu PSL. PSL itu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Gitu. Jadi saya mampu di situ sekolah S2 dan S3. Jadi Di IPB ya? IPB, S2, S3. Mampu dalam pengertian secara keilmuan mengukur sumber daya alam ini yang dahsyat yang ini, Masya Allah ya. Karena saya belajar dari geografi informasi sistem. Oke. Negeri-negeri yang berpenduduk muslim itu Allah sediakan sumber daya alam yang melimpah. Masya Allah. Melimpah. Wah, coba. Kita lihat Asia Tenggara. Indonesia melimpah. Brunei melimpah. Malaysia melimpah. Singapura nggak punya apa-apa. Coba objektif. Iya. Dunia juga begitu. Lihatlah. Tingkat Timur Tengah, di tingkat Eropa, di tingkat Amerika Latin dan lain sebagainya yang ada penduduk muslimnya, insya Allah didominasi oleh sumber daya alam yang Allah sediakan. Saya teringat beberapa ayat yang mengatakan tentang bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang di langit dan di bumi punya Allah. Ya kan? Terus kaitannya juga dengan surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 96. Metode saya biasanya lihat Quran, tapi kalau ini kan lihat aja Menguat poin-poinnya aja ya. Iya betul, Pak. Itu siapa yang beriman dan bertakwa, itu poin. Barokatin fi samawati wa ma fil ardh. Aku datangkan berkah dari langit dan bumi. Itu statement Allah. Tapi jangan lupa standing point itu iman dan takwa. Situ ya, kunci utama. Kunci utama semua manusia harusnya ke arah itu. Karena jangan lupa Allah ini bukannya umat Islam saja sebagai yang diakui Tuhan, jangan keliru. Oke. Karena Allah itu ending dari Quran mengatakan apa? Malikinas, ilahinas. Waduh, rajanya manusia, Tuhannya manusia yang mengatur semua. Jadi bukannya Arab atau Indonesia atau negara-negara Muslim. Allah itu malikinas, rajanya manusia. Ini yang saya kira nggak pernah dibahas. Atau hampir kali para pendakwah kita itu tidak membahas ini. Itu pendalaman, karena materi tadi. Sudah terbelah dalam sistem pendidikan yang dunia dan akhirat dipisah tadi, yang sekuler itu. Maka saya pernah ide kurang lebih 20 tahun lalu ya, saya pernah ide bagaimana
sistem pendidikan ini kurikulumnya digabung. Ya, Departemen Pendidikan dan Agama itu satu yang melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baru yang terampilnya itu teknis. Skill, keterampilan ya. Yang Allah mau tuh iman takwa dulu. Poin itu. Imtak ya. Iman Dan dan itu takwa. sudah berhasil masuk dalam sistem pendidikan dari Undang-Undang Dasar 45 kita udah imtak itu. Tapi kan kurang ajarnya ini banyak orang yang anti kepada Islam sesungguhnya dirubah-rubah gitu. Ya, kira itu arahnya itu yang perlu kita ini kan. Oh ya, terakhir profesor saya itu dari Asian University Malaysia. Ya. Malaysia. Jadi di bawah bimbingan Profesor Suhendar ya. Dia sebagai rektor di sana yang mengajar sejadinya bulan Maret kemarin, tapi karena pas lockdown Ya, COVID ya. ya gitu. Mungkin ya. Ya, tapi pernyataan sebagai profesornya sudah Alhamdulillah ya, sampai profesor ya, Masya Allah. Nah, kemudian Pak Egy, tentunya kan mereka benar mengikuti kiprahnya Pak Egy kan di organisasi Ya, ya. HMI dan seterusnya. Sejak kapan Pak Egy? Kalau tahun 79 1979 ya. Malik belum lahir tuh Pak Egy. Belum ya. Setelah mampu. Ada kisah menarik. Oke. Waktu masih SMA, ada kasus 78. Nah, itu saya masih kelas 3 SMA tuh. Tapi sudah ikut demo. Bahkan tahun 74 saya ikut demo UI bersama Bang Hariman Sregar. Ya tentu belum kenal waktu itu ya. Belum. Cuma saya kagum betul dengan orang ini. Saya ikut itu dia orasi gitu. Ya, orator ya. Iya, di UI itu. Karena kan sekolah saya waktu SMP ya. SMP itu dekat dengan UI. Iya, kan nggak jauh-jauh, nggak nyebrang doang Pak Egy. Iya, gitu. Lewat jalan kereta, lewat mencos istilahnya. Ya, sampai itu. Nah, itu mulai tumbuh sebagai nilai-nilai aktivis itu. Ya, jadi kalau dan sekarang saya berkawan baik dengan Bang Hariman Sregar. Selalu ya, dia banyak nasihati dalam perspektif gerakan politik. Ya, sebagai basis berpikirnya harus bagaimana. Ya, itu yang saya kagum, dia tidak pernah mau jadi apa-apa. Tapi dia sebagai inspirator Iya, inspirator ya. dan motivator yang baik. Selalu memberikan advice ya. Kemudian tahun 2009 saya yang ada menariknya begini juga. Saya mau masuk organisasi tertentu ya yang berbasis nasionalis. Saya cari-cari sekretariat itu nggak ketemu. Padahal saya pengen sekali di gerakan itu, yang GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, karena kan belum ada cekokan pemahaman Islam karena tadi sekuler ini kan. Terus proses di Jayabaya ada namanya Udin ya. Apa itu? Maksudnya nama orang. Nama orang ya. Senior di Jayabaya. Iya. Dia terlalu deketin saya sampai masuk training HMI. Oh iya. Nah, dia punya sejarah bagus dalam arti buat diri saya ya. Karena mau merubah pola berpikir, arah dan lain sebagainya. Nah, masuklah HMI, terutama saya kenal dengan Bang Tony Ardi. Nah, mungkin pernah dengar ya. Nah, itu jagoannya HMI dalam NDP waktu itu, nilai dasar perjuangan. Ya. Nah, saya satu training dengan MS Kaban Menteri Kehutanan. Pak MS Kaban lain itu. Satu lah, maksudnya satu pekan. Dan kemudian terus berlanjut tahun 2009, nah, saya fokus ketertarikan kepada ajaran Islam itu yang luar biasa. Nah, mulai dari situlah, kalau diklaim mulai tahun 80-nya mulai saya berdakwah. Kalau sekarang tahun 2020 udah berapa 40 tahun? Ya, 40 tahun. Ya, tahun 80 usia Maliki Pak. Begitu ya? Iya. Waktu ini gerakannya belum mulai. Iya. Jadi 40 tahun tuh udah, saya kira masa perjuangan Rasul dalam arti dia sebagai Nabi kan umur 40 tahun. Mohon doanya. Pak Egy juga ya pada gitu. Insya Allah itu yang saya alami perjalanan berikutnya. Terus dalam konteks LSN saya harus merasa bersyukur kepada Allah dan ucapkan
doa yang baik untuk senior saya almarhum Adi Sasono. Nah, dan itu gurunya, iya, dia waktu itu saya di SIDES juga membentuk cara berpikir saya. Nah, dalam proses itu saya sempat dibina juga bahkan langsung oleh Dr. Muhammad Natsir almarhum, ya. Kemudian Usman Radibi, Muhammad Rum, dulu juga sama-sama Yusril buat partai Bulan Bintang. Saya pendiri dari komunitas PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Nah, setelah itu tidak ada kesepakatan dalam pengertian pemikiran dan lain sebagainya, saya keluar. Nah, pada waktu itu juga masuk adanya dalam proses hidup saya ini ya perjalanan Hamzah Has. Pak Hamzah Has ya. Sehingga saya juga seperti P3. Tapi berjalan kita lihat ya nggak kondusif, jadi saya tidak berkenan juga. Kemudian Pak Amin Rais di PAN ya, karena saya lihat ada visi yang bagus dari peristiwa sila pertama Pancasila itu, itu produk dari tokoh Muhammadiyah, namanya Ki Bagus Adikusuma. Nah, ini banyak orang nggak banyak tahu. Betul Pak. Jadi dalam inspiratif sekarang ini untuk anak-anak muda, tolong dengan mengerti sejarah ya, karena hidup ini 3. Hari kemarin, hari ini, dan akan datang. 3 waktu. Ini 3 waktu mau hidup kapan lagi? Ya, ini namanya space and time. Dalam dimensi kemanusiaan cuma 3 itu. Nah, hari kemarin saya melihat itulah luar biasa. Kalau nggak ada Ki Bagus, nggak bisa ada perubahan-perubahan yang negara ini menjadi dasarnya konsep ya nggak bisa. Sama Wahid Hasim tentunya. Tapi yang gigi saya lihat dalam risalah perundang-undangan itu Ki Bagus. Nah, itulah saya terkesan, dan turunan berikutnya kan Amin Rais sebagai Muhammadiyah. Jadi kalau saya klaim alur garis keagamaan dalam perspektif Indonesia ya, ada NU, ada Muhammadiyah, saya di Muhammadiyah gitu. Nah, sampailah sekarang, tapi sebelumnya juga pernah mimpin HMI saya. Ini bersama Ajis Kahar. Oh iya, ya itu. Kemudian Tamsil Lendrung ya. Dan juga sampai sekarang masih ada namanya HMI MBO yang bertahan tidak mau terima ajas tunggal. Nah, inspiratifnya apa? Jangan dituduh kita anti Pancasila. Baik. Karena yang kita lawan ajas tunggalnya, sikap diktatornya. Karena pada waktu itu kita berpikir menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain, dan ini ciri komunis. Nah, jadi kalau sekarang berkembang ada HIP, bau-bau komunis itu memang sudah terus dari sebelum-sebelumnya udah memang terkondisi untuk begitu. Nanti lah kita tergantung pertanyaannya apa yang bisa saya ceritakan. Kurang lebih baik Pak Egi, tentunya kan sekarang kan Pak Egi kan juga punya organ PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia. Persaudaraan, mohon maaf. Itu seperti Pekerja apa? Muslim Indonesia. Nah, PPMI ini saya dirikan tahun 98 awal, sebelum Soeharto tumbang. Dia berdiri waktu itu, asumsi saya ya, kok bicara buruh pikirannya sosialis kiri atau asas pikiran ini ya? Kenapa yang Islam nggak ada? Saya lihat sejarah. Oh, dulu ada namanya KBIM, Kongres Buruh Islam Merdeka. Ada juga Sarbu Musi, saya lihat. Ada ya, dalam lain-lain. Cuma pada event waktu itu kan mana ada klaim buruh-buruh seperti Muslim itu, nggak ada. Ya, karena saya munculkan lagi, dan sampai detik ini, sampai detik ini tidak ada klaim gerakan buruh Muslim kecuali PPMI. Nggak ada, mana tuh? Ya, jadi spesifik sekali ya. Spesifik sekali, karena saya pernah waktu mendirikan ini ya, saya ribut dengan Fahmi Idris ya, sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ribut dalam arti gagasan, itu Dirjen itu kenapa namanya pakai Muslim,
Ini Iya. kan buruh itu Buruh kan kan identiknya umum kayak gitu ini kan. kan jadi menspesifikkan diri Muslim bagaimana? Saya sederhana aja. Abang manggil kan, Iya. dia lebih senior jadi, bang kalau abang namanya bagus Fahmi Idris kan. Diganti nama botol mau nggak? Kan nggak mau. Jadi Analogi ya. sudahlah, saya mau Muslim apa itu kan identitas. It's hadu bi ana Muslim. Konsep Konsep iya. Kenapa harus melebur dalam situasi yang begitu tanpa harus kita menghilangkan identitas? Jadi harus dipahami ya di negeri ini. Apabila tidak ada surat Al-Kafirun, ya. ya ayuhal kafirun sampai lakum dinukum wal. Hai orang kafir, kamu tidak sembahyang aku sembah, aku tidak sembahyang kamu sembah, dan agamamu. Itu toleransi yang top, paling top ya dalam konteks tatanan pergaulan dunia manapun. Anda bayangkan Allah yang Maha Kuasa tadi, absolut, distinct dan unik, totalitas tak terkalahkan. Boleh ditandingi, boleh dilawan, boleh ada oposisi ya. Iya. Ini baru jadi presiden, orang mau oposisi beda pendapatnya ditangkap coba. Itu zalim luar biasa. Dia melampaui kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengambil hak Allah yang berkuasa, Yang holik dari itu. Itulah kemusyrikan sekarang. Jadi dalam perspektif itu turunannya sekarang, Oke. kalau kalian tidak mengerti ideologi Pancasila itu tanpa ada ajaran Islam, kalian nggak bisa hidup. Kenapa nggak bisa hidup? Sila pertama apa bunyi? Ketuhanan. Apa bunyi? Ketuhanan yang Maha Esa. Tunjukkan sama saya. Ada nggak agama lain selain Islam yang bicara ketuhanan Maha Esa? Nggak ada. Tanpa bermaksud provokasi atau membanding-banding. Ini kan otak kan harus berpikir. Aku Berpikir itu kemampuan menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, itu berpikir. Jadi kalau ada orang yang membedakan yang sama kemudian menyamakan yang beda, contoh apa? Mudik beda dengan pulang kampung. Lihat di kamus, mudik itu ya pulang kampung, tapi dibedakan sama dia. Nggak ada berpikirnya. Ya, kita bahasa Sunda, cuma saya on pisan ya. Nah, oleh karena itu dalam proses berpikir ini tidak bermaksud saya mendikte atau apalagi menggurui. Saya berharap non muslim ya, kan mereka nggak mau dipanggil kafir, oke lah, non muslim, janganlah buruk sangka sama kita. Justru dengan adanya ajaran Islam yang ya ayuhal kafirun tadi itu, kalian boleh hidup. Kalau nggak bisa hidup di Indonesia, bagaimana? Kalian bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih detail sekarang mau dibikin haluan ideologi Pancasila. Saya nanya sekarang, kalau tanpa ajaran Islam ya, yang tadi itu, apakah orang yang tidak sholat Pancasilais tidak? Pasti jawabnya tidak. Kan tidak sadar dia. Kan dia tidak puasa juga Ramadannya. Dia tidak bayar zakat. Dia tidak haji. Tapi dengan adanya ajaran Islam, apakah yang tidak syahadat dan tidak menjalankan rukun Islam itu Pancasilais? Kenapa? Karena lakum dinukum agamanya. Itu kan konsep dasar ya. kayaknya sih nggak pernah dimengerti nih dari zaman Orde Lama sampai sekarang ini, Orde Reformasi ini, Jokowi nggak ngerti konsep dasarnya ini, nggak ngerti, sehingga Indonesia. Maka saya lahirkanlah teori Osjubatin. Osjubatin itu satu teori
mekanisme berpikir yang benar secara ilmiah. O-nya objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran, J-nya jujur, B-nya benar, deal-nya adil. Os do deal. Ini Egy Sujana Mastal Theory. Nah, itu yang saya bangun sebagai profesor untuk saya ketengahkan menjadi satu cara berpikir. Pola. Jadi dikaitkan dengan logika Al-Quran. Jadi Al-Quran ini punya logika yang dahsyat. Satu contoh ya, Al-Fatihah. Itu ada 3 logika di situ. Logika pertama puji-pujian dan yakin akan adanya hari pembalasan. Itu satu logika. Logika. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini logika kesetaraan kepada selalu orang itu harus menyembah Allah. Ya. Baru minta. Di barat, ada proses itu kan. Di barat dibalik. Minta dulu apa hak ajasi manusia. Baru kewajiban, padahal kewajibannya nggak pernah, makanya ribut. Islam itu yang sangat logis. Udah benar-benar konsep luar biasa, Masya Allah. Ini Al-Fatihah loh, yang setiap hari 17 kali minimal dibaca. Bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bayangkan, kewajiban dulu baru minta hak. Itu yang benar. Jangan minta hak dulu baru kewajiban. Ya beda tuh. Kumaha ya, orang kan kerja dulu baru minta hak, minta gaji, ya. Berbuat dulu, action dulu. Iya, makanya bagaimana dalam perspektif yang berkait dengan cara berpikir ini aja udah nggak keliru. Nah, Al-Fatihah ngajarin itu. Kamu berkarya dulu, kamu berbuat dulu, baru kamu minta hak kamu apa gitu. Logika yang ketiga, logika historis dan future. Ini historis dan future. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, oleh karena itu ini historis dan future. Ya, kita harus melihat nih, Maliki. Kamu waktu sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihah kan? Kamu ikutin koordinat siapa hidupnya? Ihdinas siratal mustaqim itu tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Jalan orang-orang terdahulu. Sebelum kamu. Nah, sebelum kamu di sini Muhammad siapa ya? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, terus sampai kepada Ibrahim. Gitu. Terus kita siapa? Bapak kita, seterusnya nenek moyang kita. Terus konteks Indonesia gimana? Kalau konteks politik misalnya, satu dipersingkat logikanya. Tahun 55 mulai ada pemilu. Ada 3 partai. PNI, Masyumi, dan jangan lupa PKI. Nah, kaitan dengan analisis Al-Fatihah, kamu waktu sholat tadi itu, dalam berpolitik, kamu ikutin mana dari 3 partai ini? Ya, baik. Nah, kalau kita Masyumi, apalagi saya pernah ketemu langsung dengan Pak Muhammad Nasir di dialog, bahkan training sama beliau ya. Ini saya klaimnya garisnya Masyumi, jelas. Ya. Nah, sekarang mudah-mudahan Masyumi Reborn mau lahir lagi ya, luar biasa ini. Yang pertanyaan seriusnya, turunan Masyumi siapa? Kan itu untuk kita contoh. Ah, itulah tadi saya cerita ada Ki Bagus Adikusumo. Ya, tokoh Muhammadiyah itu kagum saya. Jadi inspirator ya. Haji Agus Salim. Kagum saya. Kasman Singo Dimejo, kagum saya. Ini orang-orangnya Prawoto juga, terus Safrudin Prawira Negara. Ya, itu orang-orang yang luar biasa menurut saya dalam pola hidupnya. Itu harus dicontoh ya ini. Nah, kemudian PNI kemana turunannya? Ya kita nggak bisa lain mengatakan kecuali PDIP dong. PNI turunannya karena sekarang dipimpin anaknya Soekarno. Dulu PNI ya Soekarno, anaknya sekarang Megawati mimpin PDIP. Oke, clear. Nah, yang serius kita harus diskusi secara matang, PKI kemana? Kemana PKI? Itu dia, Pak. Nah, itu dong jangan. Tentunya nanti kita akan sambung di next episode selanjutnya. Kita closing dulu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi inspirator sahabat-sahabat dimanapun berada. Perlunya sejarah
Ya. Nanti bersama Logika Pak Egy. Al-Fatihah. Logika Al-Fatihah. Itu harus dikembangkan. Baik. Terima kasih Pak Egy Sujana.